照明砕きつれ毒鬼火の術。 Oke guys, welcome back to my channel Rakyat Official dalam pembahasan alur cerita sebuah anime baru. Kali ini Mimin gak bahas Revenger dulu karena Mimin akan bahas anime lain yang berjudul Seikyo on Myoji. Ya udah gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur cerita. Berangkat. Cerita berawal memperlihatkan tokoh utama kita yang terduduk di tengah-tengah sebuah pola dengan mantra yang diucapkan seorang laki-laki dewasa menjabat sebagai ayah. Bersamaan dengan selesainya pelafalan mantra, tiba-tiba saja pola tersebut bersinar namun hanya beberapa detik saja. Melihat tidak terjadi apa-apa kepada batu lemon yang berada di sekitar Seika, sontak saja bocil yang bernama Glee tertawa mengejek dan langsung menyimpulkan kalau Seika tidaklah memiliki kekuatan sihir. Perkataan tersebut diperkuat dan ayah mereka yang membenarkan ucapan Glee. Setelah peristiwa ritual pengujian kekuatan, semua orang mulai bersikap cuek. Seika merayakan hari kelahirannya hanyalah seorang diri dan tidak ada pesta. Berbeda halnya dengan kakak-kakak yang selalu diadakan pesta atau makan besar untuk memperingati kelahiran mereka. Walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, Seika masih tetap menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan penuh senyuman. Setiap malamnya ia akan membuat sebuah jimat dari kertas-kertas biasa. Tidak semua penghuni rumah yang bersikap cuek kepadanya. Masih ada orang-orang yang bersikap ramah, salah satunya yaitu Hiva, seorang pelayan rumah tersebut. Satu persatu kedua kakak beradik itu menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dan mendapatkan sedikit kepuasan dari sang ayah. Melihat sang ayah yang cukup puas dengan kemampuannya membuat Gil kembali membacot menyuruh Seika buat mencobanya. Sementara Seika yang mendapatkan tantangan tersebut tentu menerimanya dengan lapang dada. Sebenarnya Seika tidak mempunyai keinginan untuk memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya, tapi ia teringat dengan hukum alam, yaitu si kuat selalu merenggut si lemah, dan akhirnya Seika pun mengeluarkan sedikit kekuatan yang dimilikinya. Melihat Seika yang dapat mengeluarkan sihir tentu membuat ketiga laki-laki berbeda umur tersebut terkejut, ditambah lagi dengan Seika yang tidak menggunakan rapalan. Melihat sihir yang dikeluarkan anaknya membuat ayah mereka menjelaskan kalau ada juga orang yang bisa menggunakan sihir meski terlahir tidak memiliki kekuatan sihir, dan sifat sihirnya bisa memicu perubahan warna kobaran api. Mendapatkan penjelasan dari sang ayah, Seika pun menanyakan apakah dirinya bisa masuk ke akademi, dan tanggapan sang ayah adalah penolakan. Dengan alasan kalau orang yang tidak memiliki kekuatan sihir tidak dapat sukses atau menjadi penyihir hebat. Seika melewati hari-harinya dengan mempelajari setiap buku-buku yang berada di ruangan khusus keluarganya dengan sangat antusias dan berlatih sihir seorang diri. Sampai pada malam hari dirinya menginjak usia 11 tahun, tiba-tiba saja ia teringat dengan Ayakashi atau monster yang dirinya segel. Seorang perempuan keluar dari pintu dewa dan entah bagaimana caranya Yuki dapat mengenali tuannya, padahal Hariyoshi sudah berinkarnasi dan memiliki postur badan yang berbeda. Yuki da yo na. Hai, Hariyoshi-sama. Yuki de gozaimasu yo. Toriaizu yobete yokatta. Hisashiburi da na, Yuki. Sementara Seika yang melihat dirinya masih bisa memanggil Ayakashi di dunianya saat ini, ia pun merasa sudah puas dan siap akan mengembalikan Yuki sebelum ada orang yang melihat kehadirannya. Yuki yang menyadari kalau dirinya akan dikembalikan dengan cepat berubah menjadi seekor rubah dan bersemayam di kepala Seika. Seika sendiri tentu tidak keberatan atas kehadiran Yuki, asalkan dia tidak diketahui orang lain. Boku, Hiva ni you ga arun da. Kesadaran Seika kembali ke sedia kala dengan Glee yang masih sombong dan arogan. Seika menghabiskan setiap musimnya dengan melatih Hiva dalam mengendalikan sihir, karena ia bisa melihat potensi yang dimiliki Hiva. Kedamaian tersebut tidak bertahan lama hingga pada saat kedua kakak Seika akan mainkan skill bertarung kepadanya. Walaupun bisa ditebak kalau alasan lain Glee mengajak Seika berlatih pedang hanya untuk membuat Seika terluka. Tiba-tiba saja salah satu pekerja memberikan informasi kalau di ibu kota telah kehadiran monster. Walaupun ayah mereka telah mengalahkannya dengan sihir api, namun monster tersebut malah berlari menuju ke tempat mereka saat ini.
Dan ya, seperti perkataan pelayan, monster yang dibicarakan telah berada di depan mata. Melihat monster ini bernama Salamander mendekat tentu membuat semua orang panik tak terkecuali Glay yang sedari tadi sombong pergi melarikan diri. Sementara di dalam monster tersebut telah berada di hadapan Hifa. Tepat ketika sang monster akan memakannya, tiba-tiba saja sebuah sihir api muncul. Karena rasa takut yang melandainya membuat Hifa mengeluarkan sihir api tanpa dirinya sadari dan membuat Salamander mengerang kesakitan. Menyaksikan fenomena munculnya sihir api tentu membuat Seika terkejut. Namun dengan segera Seika pun pulih dari keterkejutan dan langsung memancing sang monster tersebut mengikutinya. Tepat ketika sang monster telah berada di depan dan Seika menghindar dari guncangan hingga tiba-tiba alangkah terkejutnya semua orang menyaksikan Seika yang dapat mengalahkan Salamander dengan satu kali serangan. Tak terkecuali ayah mereka yang kebetulan baru turun dari kereta dan langsung melihat kejadian yang membuatnya melongo. Semua orang berkumpul untuk merayakan keberhasilan Seika dalam mengalahkan Salamander. Semuanya memuji kekuatan dan keberanian Seika dalam melawan Salamander. Namun berbeda halnya dengan Glay yang menatap Seika dengan penuh kebencian. Sang ayah menanyakan bagaimana Seika bisa mengetahui kalau Salamander lemah terhadap sihir api. Yang mendapati jawaban kalau dirinya bisa mengetahui dari buku yang pernah dirinya baca. Sebagai kemenangan yang diperoleh Seika dalam mengalahkan Salamander, pemimpin keluarga tersebut pun akan menuruti semua keinginan Seika sebagai hadiah. Mendapatkan kesempatan yang pas, Seika pun mengutarakan keinginannya. Seika pun meminta kepada sang ayah untuk diizinkan mendaftar ke akademi. Seika lanjut menjelaskan kalau selama ini dirinya hanya belajar sihir seorang diri, dan sebagai anggota klan Lamport, ia ingin kekuatan yang dirinya miliki bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Tak lupa ia juga ingin mengajak Hifa buat ikut ke akademi sebagai pelayannya. Sementara Hifa yang belum sadar atas perkataan Seika pun masih tersenyum manis sampai pada akhirnya ia menyadari. イーファは精霊を扱える。仲間にして損はない。 Sang kepala keluarga yang mendapati permintaan dari Seika membuat ia mengatakan kalau Hifa tidak memiliki bakat sihir dan hanya akan sia-sia. Sementara Seika yang mendapatkan kata-kata yang keluar dari sang ayah tentu semakin bertekad menunjukkan kalau Hifa juga bisa mengeluarkan sihir. Sebelum memulai pertunjukan, Seika melakukan briefing kepada Hifa. Seika menyuruh Hifa mengatakan Flame Gate sambil menciptakan bola api sekuat tenaga dan akhirnya melihat sihirnya dikeluarkan, Hifa membuat sang kepala keluarga menyetujui ikut ke akademi. Glay yang melihat ayah mereka menyetujui tentu mulai membacot tidak terima dengan keputusan ayah mereka. Ditambah lagi ia mengatakan kalau di keluarga mereka tidak ada saudara yang berjalan di jalan yang sama. Sang ayah yang mendengarkan kata-kata protes dari Glay langsung mengatakan kalau ia tidak akan melanggar peraturan keluarga dan dengan itu ia akan memindahkan Glay menjadi prajurit. Dengan dirinya akan dipindahkan tentu membuat Glay semakin marah. Pasalnya ia menganggap kalau dirinya berbakat dalam sihir. Alasan lain sang kepala keluarga memindahkan Glay karena ia mengetahui kalau selama ini Glay hanya bermain pedang. Mendapatkan penjelasan dari sang ayah yang ternyata mengetahui semua aktivitas yang membuat dirinya kembali mengarahkan amarahnya kepada Seika, yaitu dengan cara menantang Seika bertarung. Sementara Seika yang tidak mau ambil pusing dan menyanggupi tantangan tersebut. 明日まで待てなかったの？ Karena amarah yang dimiliki Glay telah memuncak sampai ubun-ubun, dia pun tidak bisa menunggu sampai matahari muncul untuk berduel dengan Seika. Sehingga ia pun menghampiri Seika dan berdiri mengajak buahku hantam sekarang juga. Seika tidak keberatan dengan permintaan Glay untuk buahku hantam sekarang juga. Tuh, sama saja dengan gaya bacotnya Glay menganggap kalau kemenangan Seika atas monster Salamander adalah keberuntungan. Dan syarat yang dibuat oleh ayah mereka akan dicabut, jadinya mereka akan bertarung bebas tanpa peraturan apapun dan pertarungan pun dimulai. Melihat Seika yang berani dalam sihirnya membuat Glay merasa di atas angin, tapi kesenangannya harus didapat tatkala mendengar Seika yang menantang Glay untuk memperkuat serangannya. Mendapatkan ajakan dari adiknya membuat Glay merasa kesalahan menyerang membabi buta. Tapi semua kekuatan yang Glay keluarkan berhasil Seika tahan dengan sangat mudah, dan hal tersebut membuat Glay melongo. 動くの禁止。じゃあ明日の決闘降りるって父上に言ってね。 Dikarenakan rasa terkejut dicampur rasa sakit membuat Glay tepar dan alasan Seika tidak membunuh Glay karena dirinya telah berjanji kepada Lup sang kakak untuk tidak membunuh Glay dan hanya memberikan pelajaran.
Seika teringat dengan salah satu perkataan Gray yang mengatakan kalau kejadian tadi siang cuma kebetulan, yang ternyata semua peristiwa yang terjadi adalah rencana Seika, di mana Seika meminta monster peliharaan yang bernama Nyudo untuk mengusir Salamander dari serangnya, sehingga Salamander lari ke kota dan berlabuh ke rumah yang ditempati Seika. そして春が訪れ大丈夫だよ Singkat cerita, Seika pun telah berada di tempat pendaftaran buat masuk ke akademi. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, para murid diharuskan menguji kekuatan sihir mereka dengan cara menyentuh bola kristal yang berada di hadapan petugas. Kekuatan sihir sendiri menjadi 4 elemen, yaitu elemen api, air, angin, dan tanah. Sebenarnya ada 2 jenis sihir lagi, yaitu cahaya dan kegelapan. Ketika giliran Seika dan tidak terjadi apa-apa karena kita sudah mengetahui kalau Seika sendiri memang tidak memiliki kekuatan sihir. Mendapatkan penjelasan dari Seika yang mengapa kristal tersebut tidak menyala membuat petugas sedikit gugup. どうせコネで合格するつもりでしょ。 Di saat semua orang membicarakan Seika yang tidak memiliki kekuatan sihir, tiba-tiba saja muncul sebuah suara yang membuat semua orang menyingkir dari antrian. 受付する気がないならどいて。 Amyu meletakkan telapak tangannya ke atas bola kristal dan seketika bola tersebut pun mengeluarkan cahaya. Bola kristal yang mengeluarkan cahaya adalah mengatakan kalau Amyu menguasai keempat elemen air, tanah, api, dan udara. Tapi seketika terus bersambung. Kita lanjut Sabtu depan. Mimin pamit, jaga gebetan kalian. Saya dirimu, apalagi yang jomblo. Mimin pamit dan